Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami saifles.com beserta dengan Saifles Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku fisika kelas 10 dari Mediatama. Bukunya seperti ini. Yang akan saya bahas itu halaman 45 sampai halaman 47. Ini membahas soal-soal tentang besaran dan satuan. Nah, bukunya seperti ini. Silahkan dibuka bukunya. Ini untuk halaman 45 sampai 47. Untuk yang nomor 1, Ali dapat berjalan selama 1,95 detik untuk menempuh jarak 100 meter. Besaran yang ada pada peristiwa tersebut kita lihat di sini ya. Besarannya di sini adalah 1,95 detik. Ini besaran waktu ya, besaran waktu. Kemudian di sini menempuh jarak. Jaraknya adalah 100 meter. Berarti ini besaran panjang. Berarti jawaban yang benar adalah panjang dan waktu. Ini waktunya, di sini panjangnya. Berarti jawaban A. Nomor 2. Perhatikan besaran-besaran di bawah ini. Yang pertama daya, waktu, kecepatan, energi, intensitas cahaya, suhu, dan kuat arus. Dengan pemahaman yang baik tentang besaran yang tergolong besaran pokok. Nah, ini besaran pokok. Kita lihat untuk besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7. Ya, besaran pokok ada 7. 1 itu panjang. Kemudian yang kedua massa. Yang ketiga waktu. Yang keempat kuat arus. Yang kelima suhu. Yang keenam intensitas cahaya. Dan yang terakhir itu jumlah zat. Nah, kita lihat dari ketujuh ini yang tidak ada itu berarti merupakan besaran turunan. Nah, kita lihat daya tidak ada. Waktu ada, berarti ini pertama waktu. Yang kedua, apalagi? Kecepatan bukan, energi tidak ada, intensitas cahaya ada, kemudian suhu. Yang terakhirnya adalah kuat arus. Berarti yang sama adalah 2, 5, 6, dan 7. Yaitu 2, 5, 6, dan 7. Jadi pilihannya adalah yang E. Baik, selanjutnya nomor 3. Hasil penjumlahan dari 25,17 meter plus 10,2 meter sesuai dengan aturan angka penting adalah berapa meter? Sebelumnya kita jumlahkan, yaitu 25,17 ditambah dengan 10,2 meter. Nah, ini kita jumlahkan seperti matematika biasa. Di sini 7, di sini 3, di sini 5, di sini 2. Kemudian kita lihat angka taksirannya. Angka taksirannya yang terakhirnya ini angka 7. Kemudian di sini angka 2. Karena ini 7, di sini juga 7. Ini yang pas 2-nya di sini, ini kan terakhir 3. Kemudian aturan angka penting itu jika dijumlahkan ataupun dikurangkan hanya memiliki satu angka taksiran. Nah, di sini angka taksirannya ada 2, berarti salah. Nah, berarti kalau hanya 1 kita sampai 3. Tetapi di belakang 3 menurut aturan matematika itu pembulatannya harus sesuai. Jadi ini hasilnya adalah 25, bukan 3. Tetapi karena ini di atas 5 maka ini ditambah 1 yaitu 4.
berarti 25,4. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban atau pilihan C. Baik. Selanjutnya nomor 4. Cermati gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan gambar pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Nah, sekarang kita lihat hasilnya berapa. Di sini 4, karena ini sudah sampai ke bawah, maka nulisnya adalah 4,5. Ini skala utamanya. Skala noniusnya kita lihat di sini 45 berarti 46. Nah, berarti 0,46. Ini skala noniusnya, baru kita jumlahkan. Ini hasilnya 6, ini hasilnya 9, terus ini hasilnya 4. Maka hasilnya adalah 4,96. Nah, kita lihat di sini pilihannya 4,96, yaitu pilihan yang C. Baik. Terus kita bahas untuk yang nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini untuk soalnya. Nah, sebuah pensil panjangnya diukur dengan menggunakan jangka sorong, memberikan hasil pengukuran seperti tampak pada gambar. Hasil pengukurannya berapa? Kita kembali ke soalnya yang di sini. Ini untuk membaca jangka sorong. Nah, jangka sorong ini 1,3. Ini skala utamanya 1,3. Kemudian 1,3 di sini cari yang lurus. Ini tidak lurus, 0 ya, sampai 0 itu. Ini yang lurus akhirnya di sini. Kita. Nah, yang lurus di sini ini berarti 6. Nah, berarti 0,06. Ini kita jumlahkan. Ini hasilnya 6, ini hasilnya 3, di sini hasilnya 1. Berarti hasilnya adalah 1,36. 1,36 kita lihat di sini ya. 1,36 pilihannya adalah C. Baik, lanjutnya nomor 6. Kita lihat yang soal nomor 6. Sebuah mistar digunakan untuk mengukur panjang sebuah rusuk, seperti tampak pada gambar di bawah ini. Nah, panjang rusuk tersebut, nah untuk mistar biasa itu selalu hasilnya ditambah 0,5 mm, maka jawabannya adalah B. Sekarang nomor 7. Hasil pengukuran plat seng diperoleh panjangnya 1,50 meter dan lebarnya adalah 1,20 meter. Luas plat seng menurut aturan angka penting. Nah, kita lihat di sini untuk luas itu rumusnya adalah panjang kalikan lebar. Nah, maka panjangnya itu 1,50 dikalikan lebarnya 1,20. Maka di sini kita lihat 1,50 ini ada 2 angka penting, tapi nolnya masuk ya. Jadi ini juga ada 2 angka penting, tapi nolnya ada juga. Ini tidak ada garisnya, berarti ini 2, ini 2. Nah, yang lebih tepat yang mana? Nah, ini ada 2 angka penting hasilnya, tetapi ini ada nolnya, berarti jawab pilihannya yang paling tepat adalah D. Kemudian nomor 8. Hukum Faraday, GGL induksi, ya, GGL induksi itu epsilon, bilangnya adalah volt, yang terjadi dalam suatu konduktor yang bergerak dengan medan magnet diberikan oleh persamaan epsilon sama dengan min B kalikan LV. Ya, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Oke. Dengan B adalah medan magnet, L-nya panjang kawat konduktor, dan V-nya adalah kecepatan gerak. Nah,
maka kita cari untuk dimensinya. Nah, kita ketahui untuk dimensi dari min B, L dan V itu kita lihat di sini. Ini apa untuk B-nya? Ya, kita rinci satu-satu. Untuk B itu M, ya, kemudian ini T pangkat negatif 2. Nah, ini I ya, I pangkat negatif 1. Kemudian L-nya ini panjang itu dimensinya juga L juga. Nah, yang terakhir V-nya atau kecepatan itu meter per sekon. Meter per sekon berarti L T pangkat negatif 1. Berarti kalau kita buat ini untuk dimensi dari min B LV itu kita gabungkan berarti ya, M T pangkat negatif 2, M T pangkat negatif 2. Di sini tadi untuk pembahasannya bahwa GL induksinya hukum Faraday itu sama dengan min B kalikan L kalikan V. Berarti nanti untuk dimensinya ya kita harus mencari dimensi B, dimensi L dan V. B medan magnet itu dimensinya adalah M, T pangkat negatif 2 dan I pangkat negatif 1. Nah, L itu panjang berarti dimensinya juga L. Kemudian V itu dimensinya adalah L T pangkat negatif 1 atau meter per sekon ya. Nah, kemudian ini kita gabungkan, B-nya kita masukkan di sini, M T pangkat negatif 2 dan I pangkat negatif 1 dikalikan dengan L ya, dikalikan dengan L, ini L-nya itu dari yang L sini panjang, kemudian V-nya atau kecepatan itu dimensinya LT pangkat negatif 1. Nah, kita hitung untuk sini M T-nya ya, M, kemudian L yang berikutnya L-nya itu ada 2 berarti ini pangkat 2. Kemudian untuk T-nya itu di sini negatif 2, di sini negatif 1, dijumlahkan berarti menjadi negatif 3. Kemudian di sini ada I pangkat negatif 1. Berarti dimensinya adalah M, L pangkat 2, T pangkat negatif 3 dan I pangkat negatif 1. Ini untuk dimensi dari hukum Faraday. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan nomor 9 dan 10. Ini kita mengikuti aturan yang ada di sini ya. Memilih A itu jika dua-duanya benar dan mempunyai hubungan sebab akibat. Kalau yang B itu benar semua tetapi tidak mempunyai hubungan sebab akibat. Yang C ini pernyataan pertama benar, keduanya salah. Yang D-nya pertamanya salah sedangkan yang kedua benar, dan yang E-nya jika salah semua, yang A maupun yang B. Kita lihat nomor 9. Besaran yang merupakan suatu besaran yang dapat diukur sehingga hasilnya dapat dinyatakan dalam bentuk angka dan satuan. Jadi, besaran itu merupakan sesuatu yang dapat diukur sehingga hasilnya dapat dinyatakan dalam bentuk angka dan satuan. Ini benar ya. Ini pernyataan pertama benar. Kemudian kita lihat pernyataan yang kedua. Satuan merupakan sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Ini bisa benar juga ya. Pembanding artinya misalnya panjang kita bandingkan dengan panjang juga berarti memakai meter. Waktu itu sekon, berarti kita bandingkan juga dengan sekon gitu. Berarti sebagai pembanding itu namanya satuan. Artinya begini, kalau misalnya panjang dibandingkan dengan waktu itu kurang tepat ya. Misalnya jaraknya 10 detik. Nah, ini kan kurang pas. Yang betul adalah jaraknya adalah 10 meter dan lain sebagainya. Berarti ini pernyataannya benar juga. Pernyataan yang pertama benar, keduanya benar,
Tapi ini ada hubungannya apa tidak? Nah, kalau hubungan besaran dan satuan memang ada, tetapi ini bukan sebabnya. Jadi besaran ini sebabnya, satuannya ini kurang tepat. Karena ini kurang tepat, maka jawaban yang benar adalah pilihan B. Option B. Nomor terakhir. Hasil pengukuran tidak ada yang eksak, selalu mengandung kesalahan. Betul. Kenapa? Karena yang namanya pengukuran itu semakin banyak mengukur itu hasilnya semakin tepat. Tetapi kalau misalnya diukur hanya sekali, itu berarti menurut fisika hasilnya kurang tepat. Ya. Jadi hasil pengukuran ini tidak ada yang eksak, tidak ada yang tepat. 5 kali kita mengukur ya hasilnya pasti 5 kali itu juga. Jadi nanti ada kesalahan-kesalahan, ada perbedaan-perbedaan. Jadi adanya contohnya begini aja lah. Ada 2 siswa menggunakan jam. Nah itu jamnya walaupun sama, tapi nanti dilihat, diamati detiknya nggak sama. Ada yang lebih 1 detik, ada yang kurang dari 1 detik dan lain sebagainya. Berarti semakin banyak jam itu hasilnya semakin akan mendekati ketepatan. Berarti ini betul ya, ini benar yang pertama. Kemudian yang kedua, kesalahan sistematis disebabkan karena ketidaksempurnaan manusia dan alat ukur yang digunakan. Sistematis ya. Kesalahan sistematis itu kesalahan yang disebabkan karena pengaturan alat atau kalibrasinya itu yang kurang tepat. Nah berarti ini sistematis. Sementara di sini disebabkan karena ketidaksempurnaan, ini salah ya. Ini kesalahan pengaturan alat ya. Kesalahan pengaturan alat. Atau kalibrasi. Kalibrasinya itu salah gitu. Jadi misalnya menjual gula atau buah tetapi timbangannya tidak tepat, itu mulainya dari 1 misalnya, itu kan kalibrasinya salah. Mestinya kalau mulai itu dari 0, itu disebut dengan kesalahan kalibrasinya atau kesalahan pengaturan alatnya, itu namanya sistematis. Nah kemudian kesalahan sistematis disebabkan karena ketidaksempurnaan. Kesalahan yang diakibatkan karena ketidaksempurnaan itu namanya, itu bukan sistematis, tetapi adalah kesalahan acak namanya. Acak. Nah, ini kesalahan acak sama sistematis berbeda, berarti ini pernyataannya salah. Pernyataan yang atas benar, yang pertama benar, yang keduanya salah. Berarti pilihan yang tepat itu adalah option yang C. Baik. Demikian untuk pembahasan kali ini, dan kemudian untuk tugasnya. Ya, sekarang kita lihat tugasnya. Kalian buka, kalian amati di bawahnya bagian yang B, ini ada 5 soal. Nah, yang tidak memiliki buku boleh diamati di sini. Ini untuk soal nomor 1. Sebutkan 3 besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya dan dimensinya. Nah, silahkan ditulis di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya, nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 2, kedudukan skala mikrometer skrup yang digunakan untuk mengukur diameter sebuah bola kecil, tampak seperti ini. Nah, ini hasilnya berapa? Ini kurang ya. Ini hasilnya berapa? Nanti ini ditanyakan hasilnya, atau ini hasilnya. Hasilnya berapa? Nah, ini nanti berarti ada skala utamanya berapa, skala Nonius berapa. Ini berapa? Kemudian di sini hasilnya, ini hasilnya berapa? Silahkan dijawab nanti. Kemudian nomor 3, hasil pengukuran panjang dan lebar suatu persegi panjang, hitunglah kelilingnya. Nah, ini sama dengan tadi ya. Ini keliling dan luasnya, kelilingnya berapa,
ini berapa, kemudian luasnya berapa. Nah, menurut angka pentingnya berapa, berarti hitungan aslinya berapa, luasnya berapa, kemudian menurut aturan angka pentingnya berapa. Yang nomor 4, hasil pengukuran panjang dan lebar sebuah lantai sekian. Menurut aturan angka penting berapakah luasnya? Sama ya, ini luas panjang kali lebar. Nah, silahkan dihitung menurut aturan angka penting berapa, hasilnya berapa dulu, kemudian menurut angka penting berapa. Nah, kemudian yang nomor terakhir atau nomor 5, ini dimensi ya, ini dimensi untuk G ya, G itu dimensinya apa, ini cari dimensi dari papan gravitasi. Demikian pembahasan kali ini beserta tugasnya, silahkan dikerjakan pada kolom komentar dan silahkan dijawab menyertakan nama dan absen kalian sesuai dengan kode absen yang kalian miliki. Dan semoga bermanfaat untuk tutorial untuk pembahasan kali ini. Silahkan untuk mengikuti pembahasan-pembahasan yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.